Sehingga apa? Cara berpikir yang salah akan membuahkan hasil yang salah. Dan cara menganalisis yang salah akan nanti berdampak pada sistem berpengaruh sehingga menjadi salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kajian hari ini, yakni kajian untuk berbahagia karena bisa menikmati seruputan kopi dengan senda gurau, dan mungkin hari ini menjadi penikmat bagi orang-orang pencari ilmu, khususnya dalam bidang usul fikih untuk mengkaji usul fikih. Maka di sini kami menyajikan berbagai pengetahuan yang mungkin hari ini simple, tapi literaturnya yang mungkin harus kita telaah dan benar-benar teliti untuk melakukan keseriusan dalam kajian ini. Yang pertama, wa abwabu usul fikih aksamun kalam, yakni al-amru wan nahyu wal am wal khos. Itu nanti pembagian terkait usul-usul fikih, fan-fan fikih itu nanti terdiri dari berbagai literatur. Yang pertama yakni al-amru wan nahyu. Al-amru dan an-nahyu. Kita ulas dari satu persatu. Yang pertama kita lihat dari dimensi amr. Apa yang dimaksud amr? Kalau dalam kitab Warqat yang kita pelajari ini, yang dimaksud dengan amr yakni tolabul fi'li minal a'la ilal adna, yakni tuntutan untuk melakukan dari atasan terhadap bawahan. Tuntutan untuk melakukan dari atasan terhadap bawahan. Itu amr. Yang mana nanti konsekuensi daripada amr itu sendiri, ada kalanya amr itu pada intinya adalah perintah melakukan sesuatu atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau perintah untuk tidak melakukan sesuatu, maka nanti kembali kepada nahyu. Pertama kita dari amr ya. Bahwasanya dalam amr itu kita harus mengetahui bahwasanya dalam amr itu ada setidaknya ada 5 poin. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya amr itu menunjukkan suatu kewajiban. Illa indallah dalilun ala hilafihi, kecuali ada dalil yang tidak sefrekuensi dengan itu. Dalam artian ada delalah atau korenah yang menunjukkan bahwasanya amr itu tidak wajib. Contoh ya, ada undayan aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah itu kalau kita tinjau dari maknanya, maka aqimus shalah ini seakan-akan semua sholat itu hukumnya wajib. Semua hukum sholat adalah wajib. Maka apa? Seolah-olah sholat duha, sholat tahajud itu semuanya wajib. Tapi apa? Nanti ketika ada dalil atau hal-hal yang menunjukkan bahwasanya hukum itu tidak berpatok hanya pada wajiban dan ada dalalah lain. Contoh dalam surat lain disebutkan ada ayat fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka hukum sholat tahajud di sana hukumnya adalah sunnah. Maka apa? Di sana gugurlah terkait pembagian usul fiqh dalam kategori amar, yakni al-aslu fil amri lil wujub. Nah, kan pada dasarnya perintah itu menunjukkan atas kewajiban, keharusan, kewajiban. Dalam artian kemarin hukum taklifi dibagi 5. Kalau wajib itu sesuatu yang memang tuntutannya berdasarkan otentik, perintah yang harus dilakukan. Ketika tidak, maka ya hukumnya berakibat fatal, ada punishment. Tapi sholat tidak berstatus wajib semua. Ada juga sholat yang hukumnya sunnah, seperti contoh sholat tahajud, gitu kan, fatahajjat bihi nafilatan lak, gitu kan. Ada hal-hal yang menunjukkan bahwasanya sholat di sana sunnah. Gitu. Kemudian yang kedua, ada contoh lagi, semisal contoh
Wa ashidu idza tabayatum. Kita tahu bahwasanya dalam hukum jual beli ya. Dalam hukum jual beli ada 3 poin setidak-tidaknya. Yakni yang pertama, seorang pembeli dan penjual itu sama-sama harus melihat, dalam artian harus menyaksikan dalam transaksinya itu. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan boleh-boleh saja nggak melihat, bahwasanya ada nabi hadis lain yang mengatakan innan nabi ba'a wa lam yashhad, bahwasanya nabi itu pernah melakukan jual beli tapi tidak melihat gitu ya. Bahwa nanti di sini gugurlah konsekuensi bahwasanya Rasul tidak menjadi wujud. Kemudian yang kedua nanti ada al asru fil amri la yuqtada alal faur illa inda dalil ala hilafi. Pada dasarnya perintah itu tidak menunjukkan untuk segera dilakukan kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan hal-hal yang tidak sefrekuensi dengan hal itu. Dalam artian illa indallah ini maksudnya ada waktu yang memang muakkad. Kan tadi katanya ya amar itu tidak menunjukkan untuk bersegera, tapi ketika sudah dimuakkad, contoh kayak sholat zuhur misal, maka apa? Nanti tidak boleh melakukan sholat zuhur di lain-lain waktu. Contoh mau sholat zuhur kok nunggu asar, karena apa? Al-amru fil asli la yutadu alal faur misal. Dengan menggunakan dalil itu seenaknya kita apa seolah-olah ingin menghukumi bahwasanya tidak ada konsekuensi sama sekali dari amal ini. Dalam artian ya enggak masalah dah ini mau dilakukan kapan, dan enggak semua amal itu menunjukkan yang seperti itu. Dalam artian ada hal-hal yang memang diakod. Contoh juga haji ya. Haji itu dalam artian merupakan perintah juga ya, yang sifatnya bukan wujub, cuman dari korenah-korenah yang menunjukkan dilalah bahwasanya ada al aslu fil amri la yuqadul faur. Ternyata haji itu liman istata'a, baru ketika orang itu nanti dikira untuk mampu melakukan berangkat untuk haji, maka baru dia boleh untuk negara. Dalam artian baru dia dituntut untuk segera melakukan haji gitu. Kemudian yang nomor 3, pembagian daripada amar itu nanti ada al aslu fil amri la yuqda ala tikrar illa indalla dalilu ala hilafihi. Pokoknya sesuatu itu maksudnya amar itu tidak menunjukkan kewajiban untuk tikrar, melakukan berulang kali, kecuali hal itu ada dalil yang menunjukkan korekna. Lagi-lagi contoh sholat 5 waktu itu, sekarang sholat zuhur, besok ya sholat zuhur lagi, sekarang sholat asar, besok lagi sholat lagi. Itu karena apa? Ada dalil yang memerintahkan terkait korenah hal yang semacam itu. Bahwasanya meskipun pada dasarnya amar itu tidak menunjukkan untuk dilakukan berulang kali, jika nanti hal itu ada korenah atau tidaklah, maka ya harus melakukan lagi. Oh cukup 1 kali saya pak sholat zuhurnya, oh cukup 1 kali saya sholat asarnya. Apa dalilnya? Dalilnya karena al-asl fil amri la yadin ala tikror. Oh enggak, bukan semacam itu ya. Nanti ada hal-hal yang mengecualikan di sana. Kemudian pembagian nomor 4 daripada amar yakni apa? Al-amru bi syai'in amrun an diddihi. yakni perintah terhadap sesuatu. Berarti juga perintah pada lawan daripada sesuatu itu. Dalam artian contoh ketika kita diperintah untuk iman, maka nanti sebaliknya kita dilarang untuk apa? Kufur. Maksudnya di sini alam rubi syai'in nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap sesuatu itu. Ketika diperintah untuk iman, maka nanti kufur untuk membangkang terhadap iman itu. Dalam artian harus iman dan dilarang untuk kufur. Itu maksudnya seperti itu. Karena berbagai polemik kehidupan ya, namanya amar itu kadang memahami konteks kontekstual yang mana sifat Al-Quran itu merupakan sifat yang bisa dikategorikan sebagai ijmal, mujmal, global. Maka kadang kita memahami sesuatu itu dengan pola dasar kepribadian berpikir. Dalam artian
mana cocok-cocok aja dengan pikiran, ya ternyata hari itu digunakan untuk sistematis berpikir. Sehingga apa? Cara berpikir yang salah akan membuahkan hasil yang salah, dan cara menganalisis yang salah akan nanti berdampak kepada sistem berpengaruh sehingga menjadi salah. Kemudian pembagian yang nomor 5 daripada amar itu sendiri, yakni al-amru bi syai'in amrun bima yatawassalu ilaihi. Perintah terhadap sesuatu itu menunjukkan bahwasanya juga memerintahkan kepada hal-hal yang menjadi wasilah daripada itu. Ketika orang diperintahkan untuk sholat, maka apa? Juga seakan-akan perintah itu juga memerintahkan, mendorong untuk melakukan hal-hal yang menjadi perantara untuk sholat. Apa? Nah, ini menjadi syarat. Perintah untuk sholat berarti perintah juga untuk wudhu, gitu. Karena apa? Wudhu sebagai sarana sah untuk melakukan sholat. Ya begitulah sistematisnya Tuhan dalam menentukan pola perkembangan daripada hukumnya, sehingga apa? Untuk menerjemahkan terhadap sistem-sistem yang bersifat moral dalam artian kaitan-kaitan fikih di dalam Al-Quran, maka membutuhkan pemahaman terkait literatur amar itu sendiri. Yang pertama amar, ya. Dapat disimpulkan bahwasanya amar itu adalah tolabul fi'li minal a'la ila al-adna, yakni perintah dari atasan kepada bawahan dalam penentuan. Hal ini merupakan evakuasi, yakni kita sebagai mukallaf. Hal ini merupakan cakupan dari kata adna ini, yakni a'la ini maksudnya seorang syarih atau hakim, yang mana nanti hal ini yang menentukan evakuasi hukum itu sendiri. Dan kemudian untuk memahami sholat adna kepada a'la, untuk memahami konteks hukum itu, maka apa? Harus memerlukan 5 hal setidak-tidaknya, yakni bahwasanya tidak semua amar itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib, dan tidak semua larang itu menunjukkan kepada sesuatu yang haram. Maka nanti apa? Kita harus cerna, kita harus lebih detektif, kita harus lebih seleksi dengan apa maksud daripada Quran itu sendiri. Dengan aneka ragam global Al-Quran, maka pemahamannya ada nanti katanya perintah itu menunjukkan perintah, tapi isinya larangan. Contoh ya, kita punya anak, kemudian anak kita manjat pohon, jatuh, pada manjat kode, ya. Maka apa? Seakan-akan perintahnya sendiri kan itu bukan berarti kita memahami bahwasanya perintah itu disuruh manjat pas kita manjat lagi, enggak. Itu menunjukkan larangan. Maka apa? Nanti ada perintah menunjukkan larangan, ada perintah menunjukkan ibahah, ada perintah menunjukkan hal itu sunnah. Contoh tadi perintah yang aslinya wujub menjadi mandub, seperti contoh amar bis sholat. Ya pada dasarnya sholat itu wajib, cuman ada dalil yang menunjukkan sunnah seperti fatahajat bihi nafilatan lak, maka menjadi kesunahan dalam hukum status hukumnya. Mungkin itu cukup untuk pertemuan kali ini. Mungkin untuk poin-poin selanjutnya terkait amar kita bahas untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.